أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini hari Selasa malam Rabu, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan baik lahiriah, batiniah, dan juga segala aktivitas yang kita laksanakan tentunya ada di dalam perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dengan tegas menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan saum itu hanya diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak menggunakan harfun nida ataupun kalimat ajakan kepada ya ayyuhan nas, kepada manusia, tetapi hanya kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa tentunya ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang sangat besar sekali ketika yang diserunya adalah orang-orang yang beriman. Tidak semua orang mampu untuk melaksanakan dengan sebetul-betulnya tatkala melaksanakan saum Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Kebanyakan dari orang yang saum, mereka tidak mendapatkan pahala dari saumnya kecuali rasa haus dan dahaga saja. Artinya apa? Banyak sekali orang-orang yang melakukan saum habis waktunya, habis fisiknya, tenaganya, hanya mendapatkan haus dan dahaga saja dari apa yang kita laksanakan itu ketika saum. Jadi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu kita kaji ulang. Apa yang salah dari apa yang kita laksanakan ini? Sebab kalau kita tidak cross check, tidak mengetahuinya, apa yang harus kita persiapkan ketika menghadapi saum Ramadan itu? Setidaknya ada 4 persiapan yang harus kita siapkan ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah i'dadur ruhiyah. Persiapkan diri kita itu dengan ruhiyah kita. Rohani kita harus siap. Jangan sampai bulan Ramadan datang
begitu saja rohani kita belum siap. Ya. Makanya tidak jarang ya, orang yang ketika di bulan Ramadan itu banyak yang tidak melaksanakan saum karena ruhiyahnya, rohaniyahnya tidak siap. Yang kedua yang harus kita persiapkan, ya, berarti tadi keimanan, ya. Kemudian yang kedua adalah jasmaniyah kita. Setelah ruhiyah kita, rohaniyah kita, jinsiyah, ya, ataupun jasmaniyah kita harus disiapkan. Jasad kita itu harus disiapkan. Tidak jarang kita masuk ke bulan Ramadan, ya, kita bukannya amaliyah bulan Ramadan itu dilaksanakan dengan kondisi fisik yang tidak fit, dengan kondisi fisik yang kurang sehat, akhirnya tidak mampu melaksanakan ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Paket-paket ibadah yang ada di bulan Ramadan dikarenakan fisik kita yang kurang siap. Nah, oleh karena itu persiapkan, ya, jasmaniyah kita, ruhaniyah kita persiapkan. Kemudian yang ketiga, persiapan adalah maliyah kita, harta kita persiapkan. Kita bekerja tiap hari, artinya untuk mempersiapkan diri ketika kita menghadapi bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah, yang penuh dengan keberkahan ini berlalu begitu saja tanpa persiapan dengan baik. Sehingga tatkala kita di bulan Ramadan ini, ya, kita sibuk untuk mencari kasab, untuk mencari usaha, ya, dikarenakan tidak ada persiapan sebelumnya. Sebetulnya kita harus fokus di bulan Ramadan itu dengan amaliyah-amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah ini yang tak kalah pentingnya, yaitu ilmiah. Persiapan ilmu ini sangat penting sekali. Sebab dengan ilmu baru kita akan paham segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan mengetahuinya. Fadilah-fadilah, keutamaan di bulan Ramadan, apa saja yang membatalkan Ramadan, ya, apa saja yang bisa menghilangkan pahala di bulan Ramadan ini, ya, amalan yang kita kerjakan, ya, di bulan Ramadan ini. Nah, dengan ilmu inilah kita akan mampu bisa menghadapi Ramadan dengan betul. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala amalan-amalan yang dapat menghilangkan amal ibadah kita. Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.